Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang mulia, yang berkesempatan pada hari ini sedang menjelang takjil pada bulan suci Ramadan yang bahagia, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar semua yang kita kerjakan, terhindar dari masalah-masalah berat, dan kesehatan kita selalu terjaga agar kita bisa melakukan segala hal dengan baik dan maksimal. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan ini kita berdialog dari hati ke hati, walaupun kita tidak bisa interaktif, berkomunikasi interaktif maksud saya, namun hati kita juga saling menyentuh. Mudah-mudahan dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini sentuhan hati semacam itu yang kita kembangkan. Untuk itu, salah satu tema yang saya bawakan pada kesempatan hari ini, tepatnya sore hari ini, itu ialah siam dalam arti menahan. Arti menahan ini penting sekali. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu perlu sekali untuk menahan diri. Baiklah, ayat Allah kita baca dulu untuk kemudian kita pahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian, bagi kalian, melakukan siam agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yakni dalam hitungan-hitungan waktu. Para jamaah sekalian, di sini ada kata-kata asyam, artinya adalah menahan. Menahan ini bukan berarti dalam arti mencegah. Jadi menahan itu hanya sifatnya menghalangi untuk sementara. Setelah itu akan dikembalikan lagi kepada yang semula. Itu namanya menahan. Nah, menahan dalam siam itu terbatas, yakni menahan perut dan menahan di bawah perut. Perut dan bawah perut itu melekat pada tubuh manusia, dan itu merupakan simbol-simbol kenikmatan yang langsung dirasakan oleh tubuh dan juga langsung dirasakan oleh hati. Tetapi kalau ilmu di kepala dan juga pangkat, jabatan itu simbolnya dada, itu kurang bisa dinikmati secara langsung oleh tubuh. Mungkin hanya dinikmati dari segi batin. Tapi kalau perut dengan seksual itu dinikmati dari segi tubuh maupun juga dari segi kejiwaan. Itulah yang ditahan, atau katakanlah ditahan untuk supaya satu saat direnggangkan, yakni antara kenikmatan perut dan kenikmatan seksualitas. Dalam teori modern, kenikmatan perut itu simbol dari ekonomi. Ekonomi ini jika dikatakan tidak ditahan, dibatasi atau direnggangkan sedikit, maka manusianya menjadi manusia yang tamak. Ini yang sangat membahayakan. Kemudian bawah perut itu adalah simbol hedonisme. Jadi kalau perutnya berisi, ekonominya bagus, itu tuntutan hedonisme luar biasa. Dalam peradaban modern itu ialah kalau materialisme, kapitalisme itu meledak, maka hedonisme, contohnya misalnya entertainment, contoh misalnya yakni hiburan luar biasa. Mulai yang disebut dengan
entertainment biasa sampai entertainment yang Masya Allah di luar dugaan manusia, karena saking demikian kebablasannya seperti itu. Nah ini yang ditahan. Nah untuk penahanan itu apa? Memang ini adalah pemaksaan. Maka teori pemaksaan di dalam Al-Quran itu dipentingkan. Sebab manusia itu apa? Ego manusia itu sukar kalau hanya diberi kebebasan biasa. Diberi kebebasan biasa sukar sekali untuk mengalahkan ego atau keakuan orang. Siapapun dia, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu sulit sekali. Satu-satunya cara ialah dengan dipaksa. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kalau kita awal-awal bulan puasa kita dipaksa untuk tidak makan, itu memang sebuah sunatullah untuk mengalahkan ego kita. Sebuah kalah ego kita itu. Paling tidak bisa dikendalikan. Itu namanya menahan. Nah, pemaksaan ini tidak sesuatu yang menyakitkan sebetulnya. Pemaksaan ini bisa menjadi pelatihan. Dengan dilatih, maka orang terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka dulunya berat, akhirnya jadi ringan. Dulunya menjadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu terpaksa atau tertekan misalnya, maka akhirnya tidak. Itulah kekuatan latihan bagi manusia. Manusia itu keunikannya antara lain dari konsep latihan ini. Misalnya, tari balet misalnya. Mengapa kok begitu lenturnya? Itu karena pelatihan. Sirkus, mengapa kok begitu lenturnya semua pemainnya? Karena itu latihan. Maka jika orang atau manusia itu dilatih, maka badannya dan segalanya itu bisa menjadi terlatih. Terlatih maunya apa? Dulunya kaku dan semuanya, akhirnya lemas, akhirnya lentur, akhirnya seperti plastik segala itu. Itulah kekuatan manusia sebagai imbangan dari pemaksaan tadi. Jadi pemaksaan itu perlu untuk awalnya. Contoh orang ingin ahli puasa, pertama kali sukar. Tapi kalau sudah terbiasa, misalnya aja ada seorang tokoh yang pernah saya dengar itu, beliau puasa Daud. Puluhan tahun sudah Daud. Kalau ditanya permulaan sekali juga mengalami kesukaran, hambatan, mungkin rasa malas dan sebagainya. Tapi karena sudah bertahun-tahun akhirnya apa? Kalau tidak puasa Daud, perutnya menjadi tidak enak. Sama halnya, kalau kita biasa mendonor darah. Pertama kali mendonor darah, mungkin badan kita kurang enak. Mungkin seperti kapas rasanya kalau kita berjalan. Tetapi kalau terbiasa, setiap 3 bulan kita mengeluarkan darah untuk disumbangkan, ketika pada saatnya kita tidak mengeluarkan darah untuk didonorkan, mungkin kepala pusing, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pemaksaan di dalam menahan diri dari perut dan seksual itu memang berat sebelumnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, menjadi ringan. Salah satu hal, pelajaran dari menahan diri itu paling tidak ada 2. Satu, yakni orang suka damai. Orang itu kalau suka menahan diri, kecenderungan damai itu lebih gampang. Tidak mudah marah, tidak mau berkelahi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, orang yang suka menahan diri itu biasanya ada kecenderungan dia itu mau berdikari. Jadi tidak mau menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau ditolong, alhamdulillah. Kalau tidak ditolong, tidak marah. Jadi demikian itu adanya mandiri. Mandiri atau kemandirian tepatnya, itu penting dalam perjuangan. Barang siapa mandiri, maka sulit orang mengalahkan kita. Sulit sekali mengalahkan kita. Contoh misalnya, sebagai akhir dari apa yang saya bicarakan ini, saya contohkan adalah Mahatma Gandhi itu telah mengerjakan apa yang disebut dengan konsep swadesi, kemandirian. Dengan kemandirian itu, maka Inggris kalah tanpa perang. Jadi dikalahkan tepatnya tanpa perang. Akhirnya apa? Inggris memberikan kemerdekaan di India
Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, apabila dikerasi tidak mau melawan, ini ahimsa namanya, kalau membuat tekstil, garam dan seterusnya, tidak mau beli ke Inggris, tapi membuat sendiri, akhirnya apa? Akhirnya penjajah Inggris menjadi tidak berdaya. Itulah hikmah, antara lain kita menahan di dalam Siam. Itu ajaran Islam. Mudah-mudahan kita sebagai pelaku Siam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah yang besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kealpaan dan kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.